Salam hangat untuk Andra, pendengar kami. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menyelami satu bab yang menurut saya ini relevan banget buat banyak dari kita. Ini dari buku Arthur C. Brooks, The Happiness Files, bab 4. Judulnya juga cukup provokatif ya. Procrastinate this, not that. Atau kalau di kita, tunda yang ini, jangan yang itu. Sumber kita kali ini kutipan langsung dari bab itu. Nah, misi kita bareng-bareng nih, membongkar stigma negatif soal prokrastinasi. Apa benar sih nunda-nunda itu selamanya jelek? Atau jangan-jangan malah ada cara menunda yang oke, yang bermanfaat kalau kita pakainya cerdas gitu. Mari kita lihat prokrastinasi ini dari kacamata yang ya mungkin agak beda lah. Siap? Oke, kita bedah ya. Iya. Ini gagasan yang emang menarik banget karena kayaknya ngelawan arus ya. Pemahaman umum kan gitu. Kita sering banget dibilangin prokrastinasi itu musuh. Musuh produktivitas. Harus diberantas pokoknya. Tapi bab 4 ini nawarin sesuatu yang beda, ada nuansanya gitu. Perspektifnya lebih kaya. Kayak yang disebut di sumber kita, masalahnya itu bukan melulu soal gimana kita atur jam, atur jadwal. Tapi seringnya lebih dalam lagi, gimana kita mengelola emosi kita sendiri pas lagi hadapin tugas tertentu. Nah, itu dia. Saya juga langsung, wah ini dia nih, pas bab ini dibuka dengan pernyataan yang lumayan berani. Prokrastinasi emang reputasinya jelek, nggak bisa dipungkiri lah ya. Tapi, kata penulisnya, untuk tugas yang sifatnya kreatif, menunda itu bisa jadi malah ada gunanya. Tapi nih, kalau urusannya tugas rutin, yang administratif, atau kerjaan rumah kayak bayar tagihan, nyuci piring, bales email penting, nah itu mendingan diberesin aja cepet-cepet. Ini kan agak gimana gitu ya, sama nasihat standar, jangan tunda pekerjaanmu. Betul sekali. Penulisnya ini merujuk ke karyanya Timothy Paichil. Dia psikolog dari Carleton University di Kanada, emang banyak banget neliti soal prokrastinasi. Paichil ini punya argumen kuat kalau akar prokrastinasi itu seringnya bukan di ketidakmampuan kita ngatur waktu, tapi di kesulitan kita ngelola emosi. Kita nunda karena tugas itu bikin perasaan gak enak. Entah cemas, bosen, ragu, atau mungkin takut gagal. Sumber kita ngasih contoh yang jelas banget soal prokrastinasi yang merusak. Telat lapor pajak. Wah, itu konsekuensinya bisa serius kan? Finansial, hukum juga. Nah, ini jenis penundaan yang jelas-jelas harus kita hindari. Oke, itu sisi gelapnya lah ya, yang kita semua udah kenal. Tapi, nah ini nih, bagian yang bikin saya mikir ulang. Ternyata ada sisi lain dari koin prokrastinasi ini. Penulis ngutip buku Adam Grant, Originals, di situ diungkap fakta menarik soal peradaban Mesir kuno. Ternyata mereka punya dua kata beda buat konsep yang kita sebut prokrastinasi. Satu kata artinya kemalasan. Ya jelas negatif lah ya konotasinya. Tapi kata yang satunya lagi artinya itu kurang lebih menunggu waktu yang tepat. Wah, ini kan Nah, itu dia. Mengubah segalanya ya. Jadi bisa jadi nunda itu bukan berarti malas, tapi bijaksana gitu. tepat sekali. Ini pembedaan yang krusial banget. Menunda dalam konteks nunggu waktu yang tepat ini bisa dilihat sebagai bentuk kehati-hatian. Atau dalam bahasa Inggrisnya prudence ya, semacam kebijaksanaan praktis gitu. Biar nggak buru-buru, apalagi kalau hadapin sesuatu yang kompleks atau butuh ide matang. Misalnya nih, nunda nyelesain proyek kreatif. Itu bisa kasih ruang buat pikiran bawah sadar kita kerja, buat inkubasi ide-ide baru. Jadi hasilnya nanti bisa lebih original, lebih dalam. Oh, jadi ada semacam proses inkubasi ide gitu ya pas kita sengaja nunda buat tugas kreatif. Menarik. Tapi di sisi lain, buku ini juga nyebut soal procrastination. Ini kebalikannya dong ya. Malah buru-buru nyelesain tugas. Bener banget, procrastination ini tendensi buat cepet-cepet nyelesain tugas. Bahkan mungkin tugas yang nggak penting-penting amat. Cuma demi ngilangin rasa nggak nyaman karena ada beban kerjaan ngegantung di kepala. Tujuannya cuma buat ngurangin beban kognitif. Sekilas sih kayaknya bagus ya, tapi ini juga bisa jadi bentuk manajemen emosi yang kurang adaptif juga. Kenapa? Soalnya buru-buru gini bisa ningkatin resiko salah. Atau kita mungkin nyelesain tugasnya, kualitasnya seadanya aja. Ujung-ujungnya malah butuh perbaikan, nambah kerjaan lagi. Jadi baik prokrastinasi maupun procrastination, dua-duanya bisa jadi respons emosional yang nggak selalu optimal. Wah,
jadi hubungan kita sama waktu dan tugas ini rumit banget ya ternyata. Ada nunda yang jelek karena emosi negatif, ada nunda yang mungkin bagus karena strategis, nunggu waktu pas. Ada juga yang kecepetan si procrastination itu, juga karena emosi. Pantas aja kita suka bingung ya mana yang benar. Kompleks banget. Dan seringnya nggak rasional loh. Sumber kita malah nyajiin studi kasus yang menurut saya ilustratif banget. Tentang mahasiswa MBA di University of Chicago. Mereka dikasih pilihan nih, mau ambil cek dengan nilai X sekarang juga, atau mau nunggu 2 minggu buat dapat cek nilainya lebih gede. Lumayan banyak yang milih opsi pertama, ambil cek sekarang meski nilainya lebih kecil. Mungkin alasannya biar cepet kelar, pengen cepet ngerasain pasti gitu. Tapi lucunya, dan ini bagian menariknya, banyak dari mereka yang milih cek cepet itu, malah nunda nyairin ceknya di bank. Sampai lebih dari 2 minggu. Hah, serius? Jadi mereka milih yang cepet tapi malah nunda tindak lanjutnya lebih lama dari opsi yang satunya. Itu kan aneh ya. Apa artinya coba? Ini nunjukin betapa keputusan kita soal nunda atau nyelesain sesuatu itu nggak murni didorong logika efisiensi atau nilai uang aja. Emosi itu perannya gede banget. Mungkin buat mahasiswa itu, rasa lega karena udah bikin keputusan dan dapat ceknya fisik, itu udah cukup muasin emosi mereka saat itu. Jadi tindakan selanjutnya, ya kayak nyairin cek, jadi kurang penting lagi di pikiran mereka. Ini nunjukin bias kita ya soal penyelesaian tugas, dan gimana emosi jangka pendek sering ngalahin pertimbangan jangka panjang. Oke, oke, oke. Ini benar-benar, wah membuka mata sih. Jadi kalau kita udah paham nih, ini banyak dipengaruhi emosi dan ada jenis nunda yang mungkin berguna. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa lebih pinter mainin prokrastinasi ini? Gimana manfaatin yang baik dan ngurangin yang buruk? Bab 4 ini untungnya nggak cuma teori aja, tapi ngasih beberapa strategi praktis juga. Salah satunya yang sering kita dengar nih belakangan, melatih mindfulness, kesadaran penuh. Gimana sih ini bisa bantu ngatasin prokrastinasi yang merugikan itu? Intinya sih melatih diri biar lebih hadir di momen sekarang. Ini present moment awareness, terus nerima pikiran sama perasaan yang muncul tanpa langsung reaksi atau ngejudge. Penelitian yang dirujuk di sumber nunjukin ada korelasi antara tingkat mindfulness seseorang sama kecenderungannya buat prokrastinasi. Orang yang lebih mindful biasanya nggak gampang keseret sama cemas soal tugas di depan atau nyesal soal masa lalu. Dua hal ini kan pemicu umum prokrastinasi. Dengan fokus ke di sini dan saat ini, kita bisa lebih gampang mulai tugas yang ada di depan mata. Meskipun tugasnya kerasa susah atau nggak enak, kita belajar ngamatin rasa nggak nyaman itu tanpa langsung lari, ya, dengan cara nunda. Jadi, mindfulness bantu kita hadapi emosi negatif pemicu prokrastinasi itu langsung ya, bukan malah menghindar. Oke, masuk akal. Terus ada tips lain nih yang saya catat. Jangan menyia-nyiakan waktu penundaan. Kedengerannya agak aneh ya. Nunda tapi jangan disia-siain. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini nyambung ke ide prokrastinasi yang strategis tadi. Kalau Anda secara sadar nih, mutusin buat nunda tugas kreatif, misalnya karena ngerasa butuh waktu lebih biar idenya mateng, atau nyari inspirasi dulu, pastikan jeda waktunya itu dipakai secara produktif. Produktif buat dukung proses itu. Jangan sampai waktu nundanya malah habis buat distraksi yang nggak ada hubungannya atau malah kontraproduktif. Sumber kita secara jelas nyorot bahayanya doom scrolling. Bolak-balik lihat berita buruk atau konten nggak penting di medsos berjam-jam. Ada siklus setan di sini. Nunda itu micu kita buka HP, makin lama liatin layar, makin gede kemungkinan kita nunda lagi. Siklus yang kayaknya banyak banget yang ngalamin ya. Jadi, apa solusinya kata buku ini kalau kita mutusin nunda secara strategis? Solusi yang diangkat itu ganti distraksi pasif, kayak medsos tadi, dengan aktivitas yang justru bisa mancing kreativitas atau bikin pikiran jernih. Salah satu contoh paling gampang dan udah terbukti efektif, jalan-jalan. Aktivitas fisik ringan, kayak jalan kaki, apalagi di alam terbuka kalau bisa. Itu terbukti di banyak penelitian bisa ningkatin divergent thinking. Itu kemampuan buat ngasilin ide-ide baru dan orisinal. Jadi, Anda tetap nunda tugas utama, tapi waktu jedanya diisi sama sesuatu yang aktif, bantu Anda balik ke tugas itu dengan perspektif atau energi baru. Wah, saya suka ide itu. Jadi nunda bisa jadi kesempatan buat ngisi ulang baterai kreatif dengan cara yang benar ya. Oke, tips berikutnya ini favorit saya nih. Soalnya dari penulis legendaris Ernest Hemingway. Sarannya unik banget. Tinggalin tugas dalam keadaan belum selesai, tapi tidak macet. Maksudnya gimana nih?
Berhenti pas lagi seru-serunya gitu? Persis kayak gitu. Saran Hemingway, terutama buat nulis atau kerjaan kreatif jangka panjang lainnya ya, itu justru berhenti kerja di satu sesi pas Anda lagi di tengah alur yang lancar. Pas Anda tahu persis kalimat atau langkah berikutnya apa. Jangan dipaksain sampai benar-benar buntu atau kehabisan ide. Kenapa? Soalnya dengan berhenti pas mesin masih panas dan Anda punya gambaran jelas lanjutannya, hambatan psikologis buat mulai lagi sesi kerja berikutnya itu bakal jauh lebih kecil. Anda nggak perlu lagi hadapin kanvas kosong atau rasa bingung, aduh mulai dari mana ya? Jadi ini kayak semacam jembatan psikologis ya, buat gampangin kita masuk lagi ke kerjaan itu. Cerdas banget. Cerdas sekali. Ini cara buat ngehack kecenderungan kita nunda pas hadapin tugas yang rasanya berat atau bingung mulainya. Sumber kita juga ngutip penelitian dari Jepang tahun 2018 yang dukung gagasan ini. Motivasi buat nyelesain tugas itu ternyata lebih tinggi pas akhir tugasnya. Atau paling nggak langkah konkret berikutnya udah kelihatan jelas. Strategi Hemingway ini bantu nyiptain kejelasan langkah berikutnya itu. Ini penting buat ngehindarin bahaya terbesar prokrastinasi. Tugas yang akhirnya ditinggal gitu aja, nggak pernah selesai. Penulis buku ini sendiri ngaku loh punya draft manuskrip buku yang mangkrak dari tahun 2008. Ini menunjukin betapa nyata risikonya. Pengakuan yang jujur ya. Jadi ngurangin gesekan atau hambatan buat mulai lagi itu kuncinya. Kalau kita berhentinya pas buntu, energi mental buat manasin mesin lagi tuh gede banget. Dan itu buka pintu lebar-lebar buat prokrastinasi ngambil alih. Oke, ini strategi praktis banget nih. Nah, kita sampai di gagasan terakhir nih dari bab 4 ini, yang menurut saya paling radikal dan introspektif. Buku ini nanya, jangan-jangan prokrastinasi Anda terhadap suatu tugas itu adalah sebuah sinyal. Sinyal kalau tugas itu sebaiknya tidak Anda lakukan sama sekali. Gimana menurut Anda soal ini? Ini pertanyaan yang kuat banget ya, dan ngajak kita refleksi mendalam. Kalau ada tugas tertentu yang secara konsisten Anda tunda, yang selalu Anda hadapi dengan rasa enggan, benci, atau muak banget, contoh di buku kan motong rumput atau nulis kartu ucapan Natal standar gitu ya. Mungkin ini bukan lagi sekedar soal manajemen emosi sesaat atau kurang disiplin. Mungkin prokrastinasi kronis ini sinyal dari alam bawah sadar Anda atau dari sistem nilai Anda bahwa tugas itu sebenarnya nggak penting buat Anda, nggak ngasih kepuasan intrinsip, atau energinya jauh lebih baik kalau dialokasiin ke hal lain yang lebih berarti. Jadi, daripada terus-terusan ngerasa bersalah karena nunda sesuatu yang kita benci, kita justru diajak nanya, ini tugas beneran perlu saya lakuin nggak sih? Ada cara lain nggak? Misalnya, kalau emang benci banget motong rumput dan itu bikin stres terus, bisa nggak didelegasiin? Bayar orang gitu. Atau kalau soal kartu Natal, ada nggak cara lain yang lebih tulus, lebih personal buat jaga hubungan sama orang tersayang yang nggak kerasa kayak beban? Tepat. Perspektif ini ngubah prokrastinasi dari sekedar masalah yang harus diperbaiki jadi sumber informasi yang berharga. Dengerin sinyal di balik penundaan kronis ini bisa jadi langkah penting menuju hidup yang lebih otentik, lebih selaras sama apa yang benar-benar Anda hargai. Ini bukan berarti kita bisa seenaknya aja ngabaikan semua tanggung jawab yang nggak enak ya. Tapi ini soal berani nanyain lagi asumsi kita tentang apa yang harus kita lakukan. Dan bikin pilihan yang lebih sadar soal gimana kita investasikan waktu dan energi kita, sumber daya kita yang paling terbatas dan berharga itu. Langkah ini bisa jadi kunci menuju kebahagiaan yang lebih besar seperti yang diisyaratkan sama judul bukunya The Happiness Files. Luar biasa. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda pendengar kami dari pembahasan bab 4 ini? Jelas ya, The Happiness Files ngajak kita buat nggak lagi lihat prokrastinasi itu hitam putih. Ini bukan cuma musuh yang harus dimusnahkan. Ini fenomena psikologis yang kompleks yang akarnya sering banget ada di emosi kita. Betul. Kita perlu ngenalin spektrumnya. Ada prokrastinasi yang jelas rugi. Nunda tanggung jawab penting, tugas rutin yang kalau ditumpuk malah jadi masalah gede. Terus ada potensi prokrastinasi yang bermanfaat atau strategis, ngasih jeda sadar buat ide kreatif berkembang, atau nunggu momen yang pas buat bertindak. Dan kita juga perlu waspada sama precrastination, kecenderungan buru-buru yang juga bisa bawa masalah. Dan kunci utamanya, kayak yang ditekenin berkali-kali di bab ini, adalah ngembangin kesadaran diri. Tanya ke diri sendiri pas lagi nunda. Kenapa saya nunda tugas ini? Apa karena saya cemas, bosen, atau ngerasa nggak mampu?
prokrastinasi gara-gara emosi negatif? Apa ini keputusan sadar buat ngasih ruang ke proses mikir, prokrastinasi strategis? Atau jangan-jangan ini sinyal kalau tugas ini sebenarnya nggak sejalan sama nilai atau prioritas saya? Nah, setelah ngenalin jenis dan sebabnya, baru deh kita bisa nerapin strategi yang pas. Melatih mindfulness buat hadapi emosi sulit, pakai waktu tunda secara aktif dan produktif, kayak jalan kaki, bukan pasif dan distraksi, kayak doom scrolling. Ngadopsi triknya Hemingway buat gampangin kita mulai lagi kerjaan yang ketunda, atau bahkan ngambil langkah berani buat delegasiin atau ngilangin tugas yang secara konsisten bikin kita sengsara. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang. Coba deh pikirin lagi. Dari semua hal yang sering Anda tunda dalam hidup Anda sekarang, mana aja yang kira-kira masuk kategori prokrastinasi strategis yang mungkin tanpa sadar bantu Anda dalam jangka panjang? Dan mana aja yang jelas-jelas cuma hambat kemajuan dan kesejahteraan Anda yang didorong sama emosi negatif, kebiasaan buruk, atau rasa muak sama tugas itu sendiri? Mungkin ngebedain keduanya dalam konteks hidup Anda itu adalah langkah awal yang paling fundamental menuju pengelolaan diri yang lebih bijaksana dan, ya, pada akhirnya kebahagiaan yang lebih otentik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang bab 4 dari The Happiness Files. Semoga percakapan ini memberi Anda sudut pandang baru ya soal prokrastinasi. Sampai jumpa di eksplorasi sumber-sumber menarik berikutnya.